Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto, JP. Kalau dulu orang melakukan perjalanan itu menggunakan petunjuk bintang atau mengandalkan ingatan untuk menggambar peta. Secara manual mereka menggambarnya untuk menunjukkan rute dalam perjalanan yang akan mereka tuju. Namun sekarang berbeda. Di dalam aplikasi Google Maps, kita bisa mencari rute perjalanan secara mudah, sehingga membantu perjalanan kita secara lebih mudah dan kita dapat menemukan tempat secara lebih cepat. Suatu tempat, bahkan tempat itu belum pernah kita ketahui. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita kali ini adalah beriman dan melayani dalam nama Tuhan. Yesus menegaskan dalam Injil hari ini tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus tidak sedang bergurau ketika mengatakan demikian, tetapi Ia sudah melakukan kehendak Bapa. Bahkan kebangkitannya menjadikan perkara jalan, kebenaran, dan hidup itu sungguh-sungguh nyata. Banyak peristiwa, banyak mukjizat yang terjadi dan diberikan kepada kita. Namun di antara para rasul, yaitu Thomas dan Filipus, masih mengalami keraguan. Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi, jadi bagaimana tahu jalan ke sana?" Pertanyaan ini dalam konsep Thomas, ia masih menganggap tempat di dunia ini. Padahal Yesus menunjukkan tempat yang memberi kebahagiaan, yaitu surga. Sementara Filipus mengatakan bahwa Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Seolah-olah Filipus sudah paham, tetapi kata-katanya justru menunjukkan kurang mengerti bahwa Yesus yang di hadapannya itulah Tuhan. Maka Yesus menjawab bahwa sudah sekian lama Filipus bersama dengannya, tetapi ia tidak mengenal Yesus. Yesus menegaskan bahwa Ia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Ia. Kita perlu memaknai kata-kata ini berkaitan dengan jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah Tuhan, maka petunjuk yang ada adalah dalam kehidupannya. Yesus menjadi jalan karena Ia menunjukkan kasih. Itulah cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan beriman dan berbagi kasih. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, cara atau jalan bagaimana Yesus menunjukkan jalan yang berguna untuk mendapatkan kebahagiaan kekal, yaitu melalui kasih. Kita menemukan jalan untuk memperoleh kebahagiaan itu karena Yesus menunjukkannya cara bagaimana kita harus mengasihi. Tentu dalam peristiwa hidup Yesus, kita dapat melihat kasih yang diberikan dan membantu orang. Itulah wujud dari kasih, dan kita bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita masih mengalami keraguan. Keraguan itulah yang membuat kita salah arah, sehingga kita mudah melepaskan iman kita, berganti kepada iman yang lain, hanya sekedar jabatan, kekayaan, ataupun juga kenikmatan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah jabatan, kekayaan, atau kenikmatan itu dapat membeli surga atau dapat memasukkan kita ke dalam surga? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Yesus bahwa untuk menuju jalan yang benar itu membutuhkan suatu proses,
yaitu seperti Yesus mengalami penderitaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jalan kita seperti jalan salib, yaitu penuh dengan penderitaan. Banyak orang menimbun kekayaan tetapi tidak membantu mereka yang miskin. Setelah mereka kaya, itu akan semakin menutup pintu surga karena mereka menutup diri juga. Namun kebaikan kita tidak perlu diviralkan. Cukup kita dengan Tuhan. Prinsipnya bahwa kita melakukan kebaikan dan semakin rendah hati. Berkaitan dengan hidup, Ia adalah sumber hidup karena Tuhan memberikan penebusan bagi kita. Hidup itu adalah hidup di dunia dan kehidupan sesudah di dunia ini. Kita akan mempunyai hidup yang kekal apabila kita mengikuti Tuhan, yaitu dengan beriman, melakukan teladan seperti yang Yesus jelaskan, seperti yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Kasih itu menyempurnakan, baik kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Roh Kudus akan membimbing kita, menyertai kita dalam usaha pelayanan kita, sehingga dengan melakukan usaha itu kita semakin diteguhkan dan mempunyai rasa cinta kasih yang mendalam terhadap pelayanan kita, terhadap sesama yang kita layani. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, contoh itu dilakukan oleh ketujuh diakon atau pelayan yang ditunjuk oleh para rasul, di mana para rasul memilih 7 pelayan itu, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka diutus untuk melayani orang. Karena dengan pelayanan itu, Roh Kudus membimbing dan mereka mewartakan serta melayani orang dengan penuh kasih, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus menyertai hidup kita dan kita sungguh-sungguh menjadi percaya. Dan selanjutnya tugas kita adalah menjadi pelayan, yaitu berbuat kasih di dunia ini. Pada bacaan kedua, kita juga mendengar bahwa Petrus meyakinkan orang-orang untuk mewartakan karya Tuhan. Petrus meyakinkan pendengar bahwa mereka adalah orang terpilih, yaitu mereka yang percaya. Iman itu mendorong banyak orang untuk menjadi saksi bahwa Tuhan itu agung dan mengakui dengan sungguh serta melakukan aksi nyata dengan mewartakan karya agung Tuhan, yaitu karya penebusan, di mana Yesus telah bangkit dan menebus manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, iman kepada Tuhan yang merupakan jalan kebenaran dan hidup itu perlu dinyatakan dalam tindakan hidup kita, dalam hidup pelayanan kita setiap hari, di mana kita melayani dengan penuh kasih. Disitulah kita menyempurnakan iman kita. Seperti orang yang haus, apabila tidak berusaha mengambil air dan minum dari air itu, ia tetap akan haus. Seperti itulah iman kita. Apabila kita tidak menimba sabda Tuhan dan juga melaksanakannya, kita tidak akan mendapatkan kesegaran. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang berarti. Kita tidak mendapatkan makna. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita perbuat yaitu dengan mengasihi sesama, karena kita mengetahui bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dari itu kita perlu meyakini dan juga melayani dengan kasih, karena dalam nama Yesus kita dapat melakukannya dan kita dapat mengusahakannya dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari kita semakin diteguhkan dan kita semakin menemukan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita. Ialah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita.
Semoga Tuhan memberkati. Amin.